Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Abinegara Putra dengan NIM 2410601051 dari Prodi Manajemen kelas B. Nah teman-teman, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membagi sebuah ilmu terkait mengelola tim. Jadi untuk informasi lebih kompleksnya, mungkin saya akan jelaskan waktu presentasi nanti di dalam video ini. Pantengin terus ya. Oke. Jadi untuk materi presentasi kali ini saya membagi 4 bagian ya teman-teman. Bagian pertama berisi dari definisi atau konsep dalam mengelola tim. Yang kedua, penerapan mengelola tim dalam sebuah bisnis, baik profit maupun non profit. Tapi dalam penjelasan saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan bisnis melalui bisnis profit ya. Terus yang ketiga ada pendapat atau kesimpulan dari saya yang quotes, tapi masih sekonteks dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, yang pertama langsung aja masuk ke definisi atau konsep dalam mengelola sebuah tim. Jadi definisi adalah proses mengkoordinasikan, memimpin, dan memotivasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi gini teman-teman, mengelola tim itu adalah bisa dikatakan sebuah seni sekaligus ilmu untuk memimpin sekelompok individu dengan karakteristik, keahlian, dan latar belakang yang beragam. Nah, tujuannya untuk apa? Yakni untuk tujuan bersama pastinya. Nah, prosesnya ini mencakup berbagai hal seperti koordinasi strategis, pengambilan keputusan, serta pengelolaan dinamika interpersonal di dalam tim. Jadi gini teman-teman, pemimpin itu harus memastikan gitu bahwa kolaborasi berjalan dengan lancar. Terus konflik-konflik juga diselesaikan secara produktif, serta potensi masing-masing anggota itu dapat dimaksimalkan dengan baik. Nah, dalam mengelola tim itu juga bukan sekedar memberikan arahan, melainkan juga menciptakan sinergi di mana kekuatan individu itu semacam berpadu gitu, menjadi sebuah kekuatan kolektif yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Oke. Lanjut ke penerapan mengelola tim dalam bisnis profit. Oke. Jadi sebenarnya untuk definisinya sama dengan definisi atau konsep mengelola tim, tapi yang menjadi perbedaan ini lebih berorientasi pada keuntungan ya, kalau untuk penerapan bisnis profit ini. Oke, jadi langsung masuk aja. Jadi apa sih definisi dari penerapan mengelola tim dalam bisnis profit? Jadi teman-teman, jadi proses ini bagaimana gitu pemimpin itu mengatur, mengarahkan, dan memotivasi tim agar bisa berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang berorientasi pada keuntungan gitu. Jadi fokus utamanya itu adalah memastikan gitu bahwa semua anggota itu tim bekerja dengan selaras, efisien, dan produktif. Nah, di dalam cakupan itu ada nih hal aspek penting dalam penerapannya. Seperti yang pertama itu ada penentuan tujuan yang jelas. Jadi gini, tim itu harus memiliki pemahaman yang sama tentang target bisnis yang akan dituju gitu, baik itu dalam bentuk penjualan, efisien, atau pengembangan produk maupun jasa. Terus yang kedua itu ada distribusi tugas berdasarkan kompetensi. Jadi pembagian pekerjaan yang dilakukan sesuai itu dengan keahlian, pengalaman, dan potensi masing-masing anggota tim, sehingga produktivitasnya itu meningkat gitu. Terus yang ketiga itu ada membangun komunikasi yang efektif. Jadi gini, pemimpin itu harus memastikan gitu bahwa komunikasinya itu berjalan dengan lancar, baik kayak memberikan arahan, menerima masukan, maupun menyelesaikan masalah di dalam tim. Terus yang keempat ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Oke. Jadi semacam kayak memberikan penghargaan gitulah atas kinerja yang baik. Terus mendengarkan ide dari anggota lain
anggota tim lain, terlebih juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, tips itu adalah cara untuk menjaga semangat kerja gitu. Terus yang kelima ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Jadi kalau secara rutin nih ya, kinerja tim itu dievaluasi. Nah, untuk apa? Untuk memastikan gitu bahwa mereka tuh berada di jalur yang benar. Jika ada kendala nih, jadi pemimpin tuh harus segera memberikan solusi itu atas permasalahan tersebut. Nah, yang keenam itu ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Jadi gini loh, investasi dalam pengembangan keterampilan anggota tim itu ya melalui pelatihan pastinya atau berikan mentoring gitu. Nah, hal-hal tersebut itu akan membantu tim memberikan kontribusi yang lebih besar pada bisnis ke depannya gitu. Terus yang ketujuh itu ada pengelolaan konflik. Nah, di dalam tim itu kan pastinya ada ya namanya konflik. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin tuh harus bisa gitu mengelola konflik tersebut agar tidak mengganggu produktivitasnya. Pengelolaan tim yang baik itu akan menciptakan gitu lingkungan kerja yang pastinya kondusif, terlebih meningkatnya efisien dalam hal pekerja, dan juga akhirnya akan membantu gitu organisasi mencapai target keuntungan secara optimal. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang ketiga ada kesimpulan maupun pendapat dari saya. Jadi untuk kesimpulan dari pernyataan topik yang saya ambil pada hari ini, yakni mengelola tim. Jadi ya semacam kemampuan gitu. Jadi kemampuan multidimensional yang menuntut empati, strategi, dan inovasi. Nah, dalam organisasi bisnis profit, keberhasilan suatu tim itu berdampak langsung gitu pada pertumbuhan perusahaan. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya dibuat dari hasil, melainkan juga dari bagaimana proses kolaborasi yang sehat dan saling memperdayakan terjadi. Jadi seorang pemimpin itu juga harus memahami gitu bahwasanya kompleksitas ini akan mampu membawa timnya melampaui sekadar tujuan menuju pencapaian yang bermakna. Oke, kalau untuk pendapat dari saya ya mungkin untuk pengelola tim itu lebih dari sekedar membagi tugas atau mengawasi pekerjaan ya. Jadi lebih soal membangun hubungan, kayak menciptakan kepercayaan dan memaksimalkan potensi setiap individu itu untuk bekerja gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ya baik lagi, tujuannya untuk bersama gitu. Nah, tim yang dikelola dengan baik itu bakal punya motivasi yang tinggi, terlebih juga komunikasi mereka itu akan lancar dan rasanya memiliki terhadap hasil kerja mereka. Nah, yang bikin tantangan dalam pengelola tim yang pasti itu setiap orang kan punya cara bekerja kan, kepribadian dan tujuan yang berbeda-beda gitu. Jadi tugas pemimpin tuh perlulah adanya fleksibel maupun empati dan kemampuan untuk membaca situasi yang ada gitu. Oke, yang terakhir mungkin adalah quotes ya kan. Quotes tapi sekonteks gitu dengan materi yang saya sampaikan hari ini gitu. Jadi quotes saya ya mencakup ini doang teman-teman. Jadi mungkin saya akan bacakan ya. Jadi nih, tim yang hebat bukanlah sekedar kumpulan individu yang berbakat, melainkan perpaduan visi bersama, komunikasi yang mendalam, dan kepercayaan yang kokoh gitu. Oke, tidak kerasa nih udah ending ya kan dari materi yang saya paparkan. Jadi gini teman-teman, ya gitulah mungkin persentasenya yang saya sampaikan gitu ya kan. Ya saya harap nih pemaparan materi yang saya sampaikan ini memberikan manfaat berupa ilmu yang mendengar atau menonton video yang akan saya upload di YouTube ini gitu. Dan juga saya berharap gitu bahwa saya ini dapat memberikan amal jariah gitu, karena sering berjalan waktu orang-orang akan melihat atau menonton video ini. Nah, orang tersebut juga akan mendapatkan ilmu yang telah saya paparkan. Jadi ya jika ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.